Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat dan juga mengatur isi dari pembelajaran dari nol sampai jadi ini ya. Oke, kita login dulu. Login sebagai guru. Kita login. Nah, yang pertama kali kita lihat itu adalah dashboardnya ini, dashboard. Dashboard ini adalah tampilan dashboard. Terus kemudian kita masuk ke pelajaran yang akan kita isi materinya dan juga soalnya. Misalnya saya ingin masuk ke PIDB ini ya. Nah, ini PIDB sudah ada. Nah, saja saya ingin membuat dari awal lagi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita pergi ke pojok kanan atas. Di sini ada gambar gerigi, kita pilih hidupkan mode ubah. Nah, kita pilih hidupkan mode ubah. Selanjutnya, nah ini karena ini saya ingin memulai baru, maka ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu aja. Dihapus. Nah, ini sudah ada topik 1. Nah, kalau mau menambahkan topik ya add topik, lalu berapa topik yang akan kita tambahkan. Misalnya ada 5 topik. Nah, jadi ini ya. Jadi topik ini akan kita isi dengan tema. Kita isi dengan tema. Kita klik tanda pensilnya tadi, lalu kita tulis di sini tema. Di sini tambah tema ourselves. Enter. Nah, tema ourselves. Lalu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ini akan kita tambahkan di tema ourselves ini ada namanya materi masing-masing pekan ya, materi tiap pekannya. Nah, untuk menjadi awalnya saya memilih page ini. Di sini ada banyak, ada aktivitas, ada sumber. Ini saya pilih page. Saya pilih tambahkan. Lalu kita kasih page-nya ini namanya materi pekan 1. Nah, deskripsinya kumpulan materi dan soal pekan 1. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita tampilkan deskripsi di halaman kursus, maka dia akan menampilkan ini, tulisan ini, kumpulan materi dan halaman kursus. Tapi karena saya tidak ingin menampilkan ini, maka tidak saya centang. Ya. Konten page-nya saya copy aja biar sama. Lalu saya pilih simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi di tema ourselves ada materi pekan 1. Sekarang kita masukkan materi, isi dari materi pekan 1 itu apa aja, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi aktivitas atau sumber daya. Nah, karena kita akan menambahkan video, saya ingin memilih pelajaran. Jadi saya menambahkan pelajaran. Nah, ini ya, saya tambahkan pelajaran, klik tambah. Lalu di sini saya ingin memberikan nama materi kandungan surat adin. Lalu di sini saya tulis video penjelasan kandungan surat adin. Saya enter, saya masukkan link YouTube-nya. Jadi ini adalah link YouTube yang sudah dibagikan kepada siswa. Nah, yang kita copy adalah yang bagian atas ini. Yang kita copy. Nah, kita klik semuanya, kita tekan Ctrl C untuk copy. Lalu kita masukkan ke sini. Kita paste. Selesai. Tidak perlu ditampilkan deskripsi di halaman kursus, jadi biar nanti anaknya membuka langsung. Selanjutnya kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Nah, biar menjadi submateri dari materi pekan 1, maka materi kandungan surat hati ini kita rubah, bagian kanannya ini kita rubah menjadi pindah ke kanan.
Nah, seperti ini pindah ke kanan ya. Lalu tambahkan materi lagi. Misalnya saya ingin menambahkan file PPT atau file PDF dari PPT tadi. Maka saya pilih yang namanya file. Lalu saya pilih tambah. Nah, ini ya. Ditulis saja di sini. Misalnya slide atau apa. Nah, saya tulis materi penunjang. Kandungan materi penunjang tajwid dari surat Atin. Nah, ini ya. Deskripsi bisa ditulis atau enggak. Nah, filenya kita masukkan file di sini ya. Kita masukkan file. Di sini saya sudah ada filenya surat Atin ini ya. Ini saya masukkan ke sini. Ini saya tarik, diklik, drag, tarik ke file ini. Nah, seperti ini. Sudah. Tampilan otomatis akan membuat filenya ini bisa langsung otomatis di-download dan juga otomatis tampil gitu ya. Itu kalau programnya ini mendukung untuk ditampilkan. Tuh, jadi di sini ada otomatis ditanamkan itu biasanya digunakan untuk PDF seperti ini. Tapi karena program ini ketika saya coba ternyata tidak mendukung untuk menampilkan PDF, jadi saya pilih otomatis saja. Kalau ingin ditanamkan itu biasanya digunakan untuk link. Oke, saya pilih otomatis saja. Lalu saya pilih simpan dan kembali ke atas. Ini untuk memberikan file, ini bisa PPT dan seterusnya. Oke, saya pilih ke simpan dan kembali ke kursus. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ubah lagi, pindah ke kanan. Nah, jadi materi pekan 1 ada seperti ini. Sudah, jadi kalau ini kita klik, otomatis dia akan download. Loh, kok lama? Nah, kita klik. Nah, download kan ya, dia otomatis download. Jadi ketika diklik oleh siswa nanti dia otomatis mendownload materi ini. Nah, kita tambahkan lagi aktivitas atau sumber daya berupa soal dari Google Form. Nah, tambahkan. Nah, ini namanya kasih link aja. Ada URL ini. Kita klik URL, kita pilih tambah. Di sini ada kita berikan keterangan soal latihan surat Atin. Nah, di soal latihan, nah ini ya, jadi soal latihan PDB tema OLSES bukan 1, surat Atin. Nah, ini bisa saya copy, lalu saya masukkan ke, jadi yang paling atas ini saya copy semuanya, saya masukkan ke sini, ada external URL. Nah, ini ya, Ctrl V. Nah, deskripsi, kerjakan, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, tampilannya ini kalau otomatis biasanya nanti dia otomatis masuk ke Google Form-nya. Kalau kita pilih ditanamkan, maka dia otomatis siswa otomatis mengerjakan pada aplikasi ini, pada kelas online ini. Hanya saja ketika kita memilih ditanamkan, itu siswa akan kesulitan mengerjakan di smartphone karena tampilannya nanti vertikal. Di siswa harus menampilkan secara horizontal atau membalik smartphone-nya menjadi landscape untuk bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Maksudnya bisa melihat seluruh soal. Jadi pilih mana ya? Kalau saya pilih ditanamkan, kalau misalnya ada keluhan nanti kita pilih otomatis saja. Jadi ditanamkan ini adalah memang cocoknya ketika siswa itu mengerjakan dari mana? Dari laptop ditanamkan itu. Tapi kalau dari smartphone dia harus merotate layarnya menjadi landscape gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Nah,
Udah, soal latihan surat Atin. Kita pindah ke kanan. Bagaimana sih tampilannya? Jadi tampilannya seperti ini nih. Kalau kita klik soal surat Atin, maka yang muncul adalah dia akan mengerjakan di dalam aplikasi ini. Dia tidak lagi membuka ke tab baru. Nah, ini ya. Jadi seperti ini dia masuk ke dalam ini. Ini kalau ngerjakan di laptop mudah, tapi kalau ngerjakan di smartphone itu tampilannya terpotong, ya. Oke, sementara pakai ditanamkan aja, enggak apa-apa. Terus sekarang masuk ke materi pekan 2. Sama seperti tadi, tambahkan, kita pilih page materi pekan 2, tambah materi pekan 2. Kalau misalnya terlalu lama nulisnya, kita kasih titik gini aja, enggak masalah. Lalu kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Lalu kita tambahkan lagi pelajaran untuk videonya. Video materi surat Al-Maun. Nah, ini ya. Nah, kita pilih di sini. Di sini ada kandungan surat Al-Maun. Nah, ini kita blok. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini kita pilih apa tadi? Pindah ke kanan. Kalau kita mau lihat ya tampilannya nanti seperti ini. Nah, siswa akan melihat di sini ya. Oke. Ini Al-Maunnya kurang. Kalau ingin mau ngedit judulnya ini ya. Al-Maunnya kurang tanda petik atas. Kalau sudah selesai tekan enter. Nah, ini. Jadi tidak bisa diklik yang lainnya, tekan enter. Kita tambahkan lagi. Ada namanya kita tambahkan materi lagi. Nah, kita kasih file, misalnya PPT tadi ya, tambahkan file. Kita pilih file, kita kasih materi tajwid surat Al-Maun. Nah, selesai, kita masukkan filenya. Misalnya ini adalah materinya ya, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa PDF, masukkan sini. Dan tampilannya kalau di sini saya pilih otomatis tampilannya. Kalau mau ditampilkan ukurannya berapa, biar nanti wali murid tahu, oh ini bagusnya di-download pakai WiFi. Bisa di-download, dilihatkan tipenya juga boleh. Lalu simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini kita pilih ubah pindah ke kanan. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya nanti ya. Jadi ini adalah temanya, ini materi per pekan, terus kemudian ini submateri masing-masing pekan. Nanti bisa langsung materi pekan 3, pekan 4, dan seterusnya. Nah, oke, itu aja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.